Kembali di Ainus Jabar, kita masih berbincang mengenai caleg pemula. Saya kembali terlebih dahulu ke Mbak Cinta. Mbak Cinta, apa yang dilakukan untuk membuat lebih populer di masyarakat nih? Lebih populer, oke. Jadi strategi sih ini generalisasi lah ya. Tetap ada dua yang tradisional sama yang modern lah gitu. Tradisional tetap harus jalan gitu karena memang menurut survei-survei itu masih bisa lah gitu untuk menangkap hati orang gitu dengan tradisional. Jadi belusukan itu masih, canvassing tetap gitu. Terus ada juga baliho, spanduk itu masih tetap dilakukan gitu. Tapi tetap kalau di PSI itu kita senang mengamplifikasi momentum-momentum gitu. Misalnya dari sosial media, kalau misalnya saya ada acara apa atau punya opini apa, itu saya blasting tetap di sosial media, di Facebook, Instagram, misalnya seperti itu. Jadi strateginya tetap ke situ sih. Jadi ke masyarakat tradisional ya. Terus yang modern itu biasanya untuk yang Milenial, milenial. oke, baik. Jadi yang konvensional dilakukan, modern juga dilakukan. Kita tahan dulu, kita akan angkat telepon. Sudah bergabung bersama kami di 24774. Selamat pagi, Pak Aan. Halo, selamat pagi, Pak Selamat Aan. pagi, Ya, selamat silakan pagi, Pak Aan. Bung Erpan. Iya, singkat saja Pak Sehat, Aan, komentar atau sehat Pak pertanyaan Erpan. Anda. Ya, Alhamdulillah sehat Pak Aan. begini, Silakan komentar dan juga pertanyaan Anda. cara permulaan mencari suara dengan cara lama. Saya kira cara permulaan ini masih bersih dan jujur. Kinerjanya pasti baik sebagai wakil rakyat. Kalau cara lama itu banyak mengkonsumsi narkoba. Dan banyak yang bermasalah, contohnya saja ya. Kalau saya lihat dari sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, yaitu tidak melihat itu masyarakat kecil dan tidak melihat itu partai politik, tetap hukum itu sama. Jadi tajam ke bawah dan tajam ke atas. Ini contoh nih. Caleg yang sekarang yang mengusut narkoba secara fisik dan psikologis, moral atau perilakunya akhlak itu kelihatannya tenang, bulat, tapi bicaranya keras seperti 7 kontainer, kemudian Jenderal Karus. Ini yang ketangkap ini itu AA ya dari Partai Demokrat. Nah itu bisa menggantinya. Nah sekarang menjadi permasalahan. Jadi janganlah diikuti kata-kata itu, karena calon permula ini yang bersih ini akan mengganti yang lama. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aan. Harapan tinggi tentunya dari masyarakat agar teman-teman yang masih bersih ini tentunya juga dengan pengalaman ke depan nanti akan jauh lebih banyak lagi. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu. Ini yang tadi sempat disinggung, mungkin Kang Teguh silakan Kang Teguh sedikit saja silakan. Mungkin kalau tadi lebih ke harapan. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak atas harapannya. Memang tadi betul menurut Bung Dedi, kita sudah di fase fatigue politik. Dan kami pun sering kali turun ke lapangan dan menemukan masyarakat sudah bosan dan sudah berhenti berharap. Mungkin itu adalah produk dari sistem politik kita yang mungkin belum maksimal, Mas. Cuman memang tidak boleh seperti itu, bagaimanapun di bidang politik, masyarakat atau warga harus tetap punya harapan. Dan itu ujung tombaknya adalah di kami sebagai caleg pemula. Karena memang tadi sudah dibahas oleh Sis Cinta, kita tidak punya dosa politik di masa lalu, dan yang pasti caleg pemula ini biasanya lebih besar dari segi energinya, lebih semangat, tapi mungkin masih agak kurang pengalaman dan harus terbuka untuk tetap mau diskusi, tetap meminta pendapat kepada caleg-caleg yang lebih senior. Oke. Baik, Sis Cinta silakan mungkin ditanggapi tadi harapan dari Pak Aan juga terkait para caleg pemula ini. Oke, iya jadi ya terima kasih Pak udah nelpon. Iya jadi kita senang sih kalau misalnya ngelihat caleg muda itu terus itu dikorelasikan dengan hope. Soalnya banyak loh ternyata gitu yang kayak misalnya saya bilang, iya saya nih tidak punya dosa politik, tapi orang bilangnya, Allah ntar juga ini lagi ya, Mbok ya jangan didoain dong gitu kan. Tapi ya makanya saya sih seneng ya kalau misalnya dengar orang ternyata kalau misalnya turun ke dapil gitu, saya bilang umur saya masih muda, ini pertama kali saya masuk dan saya di PSI juga partai muda, mereka langsung bilang oh ya berarti bisa membawa harapan gitu. Itu saya seneng banget gitu karena ternyata juga masih banyak yang udah fatigue politik itu udah nggak bodo amat lah gitu. Baik. Saya ke Bung Dedi. Ini harapan masyarakat juga masih tinggi, terutama bagi yang sudah dalam tanda kutip sudah jemu dengan para politisi yang juga
terkena lagi korupsi, Oke. bahkan juga kasus-kasus lainnya seperti itu. Saya kalau menafsirkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Aan tadi itu minimal ada harapan baru untuk teman-teman politisi muda. Karena dari perspektif Pak Aan, partai ternyata tidak berpengaruh tadi. Ya, tadi beliau selalu secara langsung menunjuk bahwa oknumnya tidak merujuk pada partainya. Artinya kalau bisa pemilih sama dengan Pak Aan misalnya dalam skup yang lebih besar, misalnya orang akan melihat siapa yang akan saya pilih, bukan persoalan partai mana yang akan saya pilih. Mungkin ini adalah peluang yang bagus. Tapi yang jadi persoalan adalah 2019 ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita terlalu difokuskan pada kontestasi yang lebih besar, artinya adalah pilpres dan juga perebutan suara dari parpol. Kalau dulu parpol caleg-caleg masih punya porsi yang cukup besar untuk mensosialisasikan diri, melakukan publikasi yang besar-besaran, kemudian menghasilkan popularitas. Popularitas dianggap sebagai momentum penting untuk meningkatkan elektabilitas. Meskipun dalam beberapa penelitian tidak selalu. Artinya orang-orang yang populer tidak selalu mendapatkan porsi untuk elektabilitas. Di Demokrat punya pengalaman, misalnya Ketua MPR Bapak Marzuki Ali selesai begitu mencalonkan lagi. Artinya kurang apa popularitasnya? Sangat tinggi sekali. Tetapi ternyata publik punya pergeseran pemikiran. Sekarang yang kita pilih adalah tokohnya, bukan persoalan parpolnya. Itulah yang minimal ada harapan itu. Nah, sekarang tinggal teman-teman yang muda ini adalah bagaimana caranya menangkap momentum itu, kemudian menjadikannya atau dikalkulasikan minimal itu dikonversi menjadi suara untuk mereka. Nah, itu yang pekerjaan beratnya kan paling tidak di sana. Baik, saya kembali lagi ke Kang Teguh terkait popularitas ini. Anda sendiri seperti apa? Kalau tadi Sis Cinta sudah menyampaikan konvensional, tradisional, apakah sama juga seperti itu? Kalau saya pribadi sebagai caleg pemula memang ada tantangan tersendiri, Mas. Kita sudah punya dewan incumbent, sudah ada caleg-caleg yang sudah lebih senior. Memang untuk muka baru ini agak lebih susah untuk manggung. Tapi bukan berarti tidak bisa diakali, hanya perlu kerja keras mungkin. Kalau saya memang membagi kampanye ini menjadi beberapa fase. Di fase awal sebagai orang baru, saya geber di popularitas dulu sebelum kita masuk ke elektabilitas. Saya sering tampil, saya sering manggung, sering bertemu dengan warga supaya minimal hafal muka, hafal orang yang mana. Mungkin di fase akhir ini akan saya alihkan dari popularitas tadi kepada elektabilitas. Dan itu memang bukan tantangan yang itu tantangan yang sulit, karena bisa jadi orang itu suka kepada kami, suka kepada tim saya, tapi masih bingung bagaimana memilih. Karena memang sekarang kan sudah dibahas tadi, berbarengan antara pilpres dengan pileg. Satu orang akan mendapat 5 kertas suara dan itu sangat rumit untuk pemilih-pemilih tahun 2019 ini. Baik, saya kembali ke Bung Dedi. Bung Dedi melihat bahwa ini akan ada perbedaan tentunya juga cara bersosialisasi, cara berkampanye dari 2004 lalu dengan 2019 ini. Baik dengan teknologi yang juga terus berkembang dan juga pemilih muda tadi yang menjadi penentu seperti itu. Kita harus sadar zaman yang paling tidak yaitu. Kalau sekarang kita dimudahkan oleh teknologi, kalau popularitas mau kita fokuskan terus-menerus supaya orang mengenal kita, yang jadi masalah adalah caleg-caleg yang lain melakukan itu juga. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya kemudian karena saya kebetulan basisnya adalah peneliti gitu, saya punya formulasi mungkin tidak baru tapi minimal ini bisa dipakai di era teknologi adalah kita itu era people to people sebetulnya. Teknologi baik itu media sosial, yang penting seluruh media mainstream sudah ditinggalkan begitu kan. Mau tidak mau kita harus menuju langsung orang pada orang. Orang pada orang tidak harus kita bertemu muka, tapi kita harus mengemas pesan itu segmented kira-kira begitu. PSI misal contoh ya, saya apresiasi PSI dalam hal membangun popularitasnya. Misalnya selalu menggunakan isu-isu yang kira-kira kebanyakan orang akan ditolak begitu. Memang resikonya akan dimusuhi, tapi yang jadi persoalan adalah saya punya kepercayaan PSI pasti berhitung. Yang menolak, sebanyak-banyak yang menolak, besar kemungkinan lebih banyak yang akan aware dengan pesan kami. Itu contoh ya. Artinya mau tidak mau juga harus hitung-hitungan risiko itu juga harus dikeluarkan. Setidaknya kita berkorban kehilangan sedikit suara, tapi menghasilkan suara baru yang lebih banyak. Kalau teman-teman di Demokrat saya pikir belum terlalu banyak melihat perbedaan ya, artinya masih stabil sebagaimana politik-politik 2014 atau bahkan 2004. Itulah kenapa kemudian secara tren suara PSI mungkin meskipun belum masuk electoral threshold ya, tapi minimal ada tren naik. Sementara teman-teman di Demokrat ya mungkin sudah aman, tapi kalau stabil kan khawatirnya lama-lama teman-teman yang baru bisa
Nah, Oke, kira-kira. baik ya seperti itu. Jadi memang juga meskipun teknologi cukup tinggi, tapi juga people to people ini masih menjadi Ya, acuan ya. ya, artinya Oke. people to people itu adalah mungkin bisa lewat media sosial dan Oke. yang lain-lain. Baik, kita tahan kembali. Kita angkat telepon yang sudah bergabung di 022 200 4774. Ada Pak Atang. Selamat pagi, Pak Atang. Selamat pagi Pak Irfan ya. Baik, silakan Pak Atang singkat saja pernyataan atau juga pertanyaan Anda. Ya, ini tentang caleg Pemula. pemula. Pendapat kami ya memang berat. Dikenakan kenapa berat? Berat atau enteng lah. Entengnya pertama zaman sekarang ini yang menang, yang berhasil caleg yang kuat. Kuat di sini berarti kuat ilmu pengetahuannya, kuat strateginya, yang penting kuat logistiknya alias dananya. Oke. Kalau kita cuma lotre, kalau kita cuma action, lebih baik jangan mencalonkan. Khawatir kalau kalahnya. Sekian Pak Irwan Budiawan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, baik Pak Atang. Nanti kita akan tanggapi pernyataan dari Pak Atang ini bagaimana juga menghadapi para senior-senior, terutama juga di caleg ini, atau juga di pemilihan legislatif ini pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.